Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Taruna Madya Politeknik Imigrasi, nama Devani Gusdut, NRT 2019-1660.1.01, kelas Hukum Keimigrasian A. Izin, saya di sini akan menjelaskan materi mata kuliah Hubungan Internasional yang diampu oleh Ibu Anita dari week 8 sampai dengan week 13. Pertama yaitu security. Definisi security atau keamanan secara umum dapat diartikan kemampuan mempertahankan diri atau survival dalam menghadapi ancaman yang nyata, existential threat, atau free from danger, free from fear. Perkembangan konsep keamanan diawali dari dinamika politik global, kemudian tercetus perubahan konsep, perubahan strategi keamanan, kemudian terjadilah perubahan strategi keamanan. Kemudian perubahan konsep keamanan dalam studi internasional. Security atau keamanan terbagi menjadi dua, yaitu high politics yang merupakan ancaman militer dan low politics adalah ancaman ekonomi dan sosial. Pemikiran keamanan. Konsep keamanan tradisional atau konvensional didominasi oleh pemikiran yang berdimensi militer atau penggunaan kapabilitas militer. Isu-isu yang dikaji seperti politik, war and violent conflict, security dilemma, deterrence, arms race, arm control, dan disarmament. Kemudian, konsep keamanan dewasa atau kontemporer. Masalah keamanan lebih diperluas kepada isu-isu multidimensional seperti money laundering, drugs trafficking, child abuse, gender, terrorism, environment, etc. Kemudian pada Barry Buzan, keamanan manusia dipengaruhi oleh 5 faktor, yaitu militer, politik, sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Ahli E.H. Char mengatakan keamanan dunia dapat dicapai apabila 1. Adanya nilai perdamaian, 2. Adanya tentang betapa pentingnya kesejahteraan ekonomi, human right, kemudian yang terakhir keseimbangan lingkungan. Konsep-konsep keamanan baru yang diperdebatkan setelah berakhirnya Perang Dingin antara lain keamanan bersama, common security, diperkenalkan oleh Komisi Palme yang bertujuan untuk menghilangkan rasa saling curiga pada pihak lain, untuk mencegah konflik bersenjata. Upaya yang ditempuh melalui mekanisme confidence building measures (CBM) adalah antara lain 1. Information CBM, kedua constraint CBM, yang ketiga unilateral CBM. Contoh unilateral CBM adalah Jepang menyatakan ada 3 prinsip nuklir yang dikembangkannya, atau yang biasa disebut nuclear principle. Yang pertama, tidak memproduksi dalam jumlah besar. Yang kedua, tidak mempergunakan untuk senjata militer. Yang ketiga, tidak menyimpan secara diam-diam. Kemudian, keamanan komprehensif. Comprehensive security meliputi semua aspek manusia. Setiap negara wajib memberikan perlindungan terkait keamanan, ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hidup di luar militer bagi keamanan warga negaranya. Adapun keamanan kooperatif, cooperative security, merupakan suatu bentuk kerjasama yang memanfaatkan semua aspek keamanan. Contoh, ARF. Ada 4 kelemahan mendasar dari konsep keamanan konvensional atau tradisional yang menimbulkan konsep keamanan, yaitu 1. Pendekatan keamanan nasional yang kurang sensitif terhadap perbedaan kultural. 2. Pemikiran pemberian prioritas keamanan manusia yang berkaitan dengan meningkatnya pemberian perbantuan kemanusiaan. Yang ketiga, kemampuan prediksi yang kurang meyakinkan dalam mengantisipasi isu baru. 4. Para global yang meyakini bahwa masyarakat mencoba mengintegrasikan sistem komunikasi, budaya, dan ekonomi sehingga berada di atas hubungan antar negara. Lanjut, definisi konsep keamanan manusia mengandung 2 aspek penting. UNDP 1994. Selanjutnya,
DP mengidentifikasikan setidaknya ada 7 kategori ancaman yang perlu dicermati secara serius. Yang pertama, keamanan ekonomi, keamanan pangan, keamanan kesehatan, keamanan lingkungan hidup, keamanan pribadi, keamanan komunitas, dan yang terakhir, keamanan politik. Kemudian kita lanjut ke week 10. Pada week 10 kita membahas New Security Agenda, Environmental Security Agenda, Climate Change, atau yang biasa disebut Climate Change. Untuk melindungi bumi, beberapa negara mengadakan konferensi, yaitu Konferensi Bumi pertama pada tahun 1972 yang bernama The 1972 United Nations Conference on the Environment in Stockholm. Setelah itu diadakannya konferensi lain mengenai bumi dan lingkungan, di antaranya The Convention on Long Range Transboundary Air Pollution pada tahun 1979 dan Protocol to the 1979 Transboundary Air Pollution Convention yang bertujuan untuk mengurangi emisi belerang hingga 30%. Kemudian pada tahun 1985 The Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer tahun 1988, pemanasan global dan penipisan lapisan ozon menjadi semakin meningkat dan debat publik internasional dan agenda politik. Kemudian upaya global pertama mengenai climate change pada tahun 1989, Deklarasi Helsinki tentang perlindungan lapisan ozon, kemudian Protokol Montreal tentang zat yang merusak lapisan ozon mulai berlaku. Kemudian diadakannya Konferensi Iklim Dunia kedua pada tanggal 29 Oktober sampai 7 November pada tahun 1990, berupaya untuk meningkatkan kesadaran akan dampak perubahan iklim. Dan tahun 1992 di Rio de Janeiro, Brazil, yaitu The United Nations Conference on Environment and Development. Diadakannya Agenda 21 yang merupakan deklarasi Rio tentang lingkungan dan pembangunan di seluruh dunia, serta pada bab 9 diatur tentang perlindungan atmosfer, membangun hubungan antara ilmu pengetahuan, pembangunan berkelanjutan, pengembangan dan konsumsi energi, transportasi, pengembangan industri, penipisan ozon, stratosfer, dan polusi atmosfer lintas batas. The United Nations Framework Convention on Climate Change yang berlaku pada tahun 1944 bertujuan untuk menstabilkan konsentrasi atmosfer gas rumah kaca pada tingkat yang akan mencegah gangguan antropogenik yang berbahaya terhadap sistem iklim. Kemudian The Paris Agreement tahun 1995 bertujuan untuk membatasi pemanasan global hingga di bawah 2 atau lebih baik jika di bawah 1,5 derajat Celcius. Kemudian di Kyoto Protocol on the UNFCCC pada tahun 1997 yang berlaku pada 16 Februari 2005 yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya dari negara-negara industri secara keseluruhan minimal 5% di bawah tingkat pada tahun 1990 dalam periode komitmen 2008 sampai dengan 2012. Adapun melindungi lingkungan juga diamanahkan oleh agama, di antaranya agama Islam, yaitu pada Alkitab mereka, Al-Quran, Surat Ar-Rum, Surat ke-30 ayat ke-41, yang berbunyi, telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kemudian, week 11. Isu global kontemporer, hubungan internasional migrasi dan pengungsi. Negara Indonesia menetapkan kebijakan keimigrasian berupa kebijakan selektif, yaitu hanya orang asing yang memberikan manfaat dan tidak membahayakan keamanan dan ketertiban dapat masuk ke Indonesia. Pengungsi dan pencari suaka diatur pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 99 tentang hubungan luar negeri. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 bab 6 tentang pemberian suaka dan masalah pengungsi. Migrasi manusia juga dilihat dari sudut pandang temporary versus permanen atau traveler versus migran, by choice versus force atau migrant
versus asylum seeker. Legally versus ilegal atau migran versus illegal immigrant. Rezim hukum dalam migrasi internasional. Saat ini tidak ada rezim hukum yang berlaku secara universal dalam mengatur keimigrasian, kecuali Konvensi PBB tentang pengungsi tahun 1951 beserta protokolnya. Potensi kerjasama antar negara dalam bidang migrasi internasional adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN yang pada 31 Desember 2015. Kemudian Lombok Treaty Indonesia, kerjasama Indonesia-Australia, Comprehensive Strategic Partnership sejak tahun 2020 hingga 2024, kemudian G20 atau G20 dan Denial of Entry Initiatives. Week 12, kami dijelaskan tentang New Security Agenda Infectious Disease. Hal ini yang disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi moral manusia, yaitu kekurangan pangan, penyakit, dan konflik. Kemudian lanjut pada Week 13, kerjasama internasional. Adapun bentuk kerjasama internasional yaitu kerjasama bilateral, itu adalah antara dua negara, kerjasama multilateral antara banyak negara, atau kerjasama regional, itu adalah untuk di kawasan tertentu. Contohnya, untuk kerjasama multilateral adalah G15, PBB, G20, ASEAN, atau Colombo dan juga Colombo Plan. Contoh bentuk kerjasama bilateral, kerjasama 3 jembatan antara Indonesia dan Singapura, IA-CEPA, Indonesian Australian Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ketiga, General Border Committee antara Indonesia dan Malaysia. Kemudian contoh untuk kerjasama regional adalah seperti ASEAN Regional Forum atau biasa dikenal ARF, kedua Asia Europe Meeting, ASEM, dan AFTA, ASEAN Free Trade Area. Kemudian yang terakhir contohnya adalah Asia Pacific Economic Cooperation, APEC. Terima kasih. Itulah penjelasan saya mengenai materi kuliah hukum hubungan internasional dari week 8 sampai dengan week 13. Terima kasih.